Assalamualaikum semuanya. Di usianya yang hampir 40 tahun, Tante Mai selalu tampil muda dan glamor dibandingkan ibu-ibu lainnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, teman-temannya banyak, terutama mereka yang berusia muda. Hal itu terbukti dari akun Facebooknya yang diberi nama Maya Angeli. Temannya hampir 400 dan mayoritas adalah ABG dan para pemuda. Foto-foto si tante selalu sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman. Salah satu statusnya di Facebook adalah, "Kehangatan cintamu membuatku bertahan untuk tidak selingkuh." Siapa Tante Mai ini sebenarnya? Nama lengkapnya Emma Yartini. Dia lahir di Bengkulu 10 Oktober 1974. Setelah lulus dari pendidikan SMA, si tante menikah dan punya 3 anak perempuan. Suaminya Misran menjabat sebagai ketua RT. Sebagai Pak RT, tentu saja Misran dan sang istri Tante Mai ramah pada warga. Mereka berteman dengan banyak orang, terutama ABG yang kerap bertandang ke rumah mereka. Bermacam hal dilakukan para remaja itu di rumah Pak RT, seperti sekedar ngumpul-ngumpul dan nongkrong, main gitar, atau nonton TV. Seperti hari itu, pada 19 April 2011, sekitar pukul 9 malam, Cecep Handoko datang ke rumah Pak RT. Di sana dia mengobrol dengan Pak RT dan sang istri Tante Mai. Tidak terasa, malam semakin larut. Tepat jam 12 malam, Cecep pun pamit pulang, tapi Tante Mai mencegahnya. "Sudah malam, kau nginap saja di sini." Cecep pun menerima tawaran itu. Nah, kebetulan Pak RT yang merasa badannya pegal-pegal meminta Cecep memijatnya di kamar. Cecep menuruti dan memijat Pak RT hingga pria itu tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ternyata Tante Mai belum tidur. Dia lalu meminta Cecep memijatnya di kamar lain. Wanita itu lalu berbaring di atas tempat tidur dan Cecep pun mulai memijat. Sesaat kemudian, si tante meminta Cecep mematikan lampu kamar dan dalam kondisi gelap, Cecep pun melanjutkan pijatannya. Saat itulah mendadak Tante Mai memegangi Cecep dan menggerayanginya tanpa malu-malu. Tidak perlu waktu lama, keduanya pun lupa diri dan melakukan hubungan terlarang. Bulan berikutnya, pada 7 Mei 2011, sekitar pukul 10.30 pagi, Ridho Akbar alias Edo datang bermain ke rumah Pak RT. Seperti biasa, di rumah ada Tante Mai. Selagi Edo asik menonton TV, si tante meminta tolong untuk dikerok karena badannya masuk angin. Edo menuruti dan mengikuti si tante yang mengajaknya masuk ke kamar tidur. Begitu ia berada di dalam kamar, Tante Mai segera mengunci pintu. Edo pun mulai mengerok si tante dengan leluasa. Kemudian wanita itu bertanya, "Kau mau upah ngeroknya apa?" Edo menjawab, "Terserah, apa saja." Dan saat itulah Tante Mai langsung menggerayangi Edo dan mudah ditebak. Keduanya pun larut dalam hubungan terlarang. Waktu pun bergulir. Sekitar sebulan kemudian, pada 5 Juni 2011 pukul 4.30 sore, Dendi Mahera datang ke rumah Pak RT. Tujuannya untuk membersihkan pekarangan rumah sesuai perintah Tante Mai. Usai membersihkan pekarangan, Dendi masuk ke rumah. Tante Mai telah menyuguhkan minuman menyegarkan untuknya. Tak lama kemudian, si tante menarik tangan Dendi dan mengajaknya masuk ke kamar tidur. Di sana, wanita itu melancarkan rayuannya dan keduanya pun larut dalam pergumulan terlarang. Seminggu kemudian, Dendi kembali datang ke rumah Pak RT dan menumpang tidur di sana. Ketika malam turun, sekitar jam 11, Tante Mai masuk ke dalam kamar dan memeluk Dendi yang sedang tidur. Dan mudah ditebak kembali, terjadi permainan intim di antara mereka. Dan hal itu terulang terus pada hari-hari selanjutnya, hingga terhitung mencapai sekitar 30 kali. Pada bulan itu juga, tepatnya pada 23 Juni 2011, sekitar pukul 12 siang, Rahmat Hidayat bertandang ke rumah Tante Mai dan duduk di sofa di ruang tamu. Ketika si tante minta dipijat, Rahmat menolak. "Aku tidak biasa memijat." Tante Mai langsung menarik tangan Rahmat dan membawanya ke kamar, lalu menutup pintu dan jendela kamar. Entah kenapa, akhirnya Rahmat pun menuruti untuk memijat si tante. Tak lama kemudian, Tante Mai mulai menyentuh dan menggerayangi Rahmat. Dan seperti kejadian yang sudah-sudah yang pernah terjadi di rumah itu, keduanya pun melakukan hubungan mesra. Tante Mai tidak juga berhenti. Dia terus melanjutkan sepak terjangnya pada Kamis 5 September 2011.
Sekitar pukul 10.30 pagi, Ahmad Tafsir sedang berada di rumah Pak RT. Tante Mai memanggilnya untuk masuk ke kamar dan menyuruhnya menutup pintu. Tak lama kemudian, keduanya pun terengah-engah. Setahun berlalu, pada 19 September 2012, Riko berada di rumah Pak RT. Saat itu dia sedang menjaga adiknya yang dititip di sana. Dan seperti biasa, tentu saja di rumah itu ada istri Pak RT, yaitu Tante Mai. Sekeliling sudah gelap, jam 10 malam, Tante Mai mengajak Riko masuk ke kamar. Wanita itu hanya mengenakan sehelai kain yang membalut tubuhnya. Seperti sudah jadi kebiasaannya pada tamu-tamu yang datang, si Tante pun minta dipijat. Riko mulai memijat dan sesaat kemudian, si Tante melancarkan aksinya. Tangannya yang rajin menjamah mulai memegangi Riko dan hal tabu pun terjadi di antara keduanya. Seluruh sepak terjang maksiat si Tante terjadi sejak 19 April 2011 hingga 25 Januari 2013. Korbannya berjumlah 6 orang berusia antara 12 hingga 17 tahun. Dan hebatnya, tak seorang warga pun yang tahu. Hingga suatu hari, semuanya terbongkar. Pada bulan April 2017, seorang korban Tante Mai mengeluh pada orang tuanya karena ayam jantannya terkena penyakit. Tentu saja orang tuanya terkejut dan bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sang anak pun membeberkan apa yang pernah dialaminya dengan Tante Mai. Nah, dari sinilah semuanya terkuak, rahasia Tante Mai terbongkar. Ternyata selama ini di rumah Pak RT telah terjadi peristiwa tidak senonoh dan dalangnya adalah si Ibu RT. Berita mengejutkan itu pun segera menyebar dan diketahui warga lainnya. Korban-korban lain mulai muncul, terhitung seluruhnya. Ada 6 orang yang berani bicara dan bersaksi tentang buasnya sepak terjang Tante Mai. Warga dan para orang tua murka dan mendatangi Tante Mai. Kasus itu dicoba diselesaikan dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat, namun gagal. Nyaris 1.000 orang warga datang untuk menghakimi Tante Mai dan mengarak wanita itu lalu mengusirnya. Namun akhirnya hal itu segera dilaporkan ke polisi dan si Tante pun diamankan di Polres Bengkulu untuk diinterogasi. Misran sang suami sekaligus ketua RT juga dibawa ke kantor polisi untuk ditanya lebih lanjut perihal sepak terjang istrinya. Pria itu mengaku sebenarnya selama ini mengetahui aksi mesum sang istri. Dia pernah memergoki istrinya dan menegurnya agar jangan mengulangi perbuatan itu. Namun sang istri tetap bandel dan terus mengulanginya tanpa peduli pada misran sang suami. Ketika diinterogasi, Tante Mai mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Wanita itu menegaskan aksinya bukan paksaan, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan ada yang didasari rasa cinta dan ada yang menyatakan cinta duluan. Menurutnya, dirinya lah yang sebenarnya jadi pelampiasan nafsu para ABG. Terkadang mereka datang ke rumah si Tante untuk ngelem, merokok, dan nonton video syur. Karena terangsang, mereka kemudian melampiaskannya pada si Tante. Namun Tante juga mengaku bahwa dia tidak tertarik pada pria dewasa, karena hubungannya akan lebih beresiko, terlebih jika pria itu sudah beristri. Si Tante melakukan aksinya tersebut sejak suaminya Misran menderita penyakit diabetes dan sudah 6 tahun tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Akibatnya, si Tante pun melampiaskan hasratnya yang tidak terbendung pada para ABG dari 1 kali hingga 30 kali untuk setiap orang. Wanita itu mengaku sebenarnya korbannya lebih dari 6 orang, namun yang berani mengaku dan bersaksi hanya 6. Tante Mai juga membantah dia tidak menularkan penyakit kepada siapapun karena dirinya sehat. Dia mengatakan bahwa si korbanlah yang telah menuduhnya sebagai sumber penyakit. Dia itu kerja di kafe, mungkin dari sana dia dapat penyakit. Kalau saya yang sakit, mengapa yang lain tidak tertular? Begitu kata si Tante pada wartawan. Polisi yang mengamati tingkah laku Tante Mai saat diinterogasi melihat keanehan. Jadi dia itu seperti mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang kepada petugas dia mengatakan ingin tobat dan kembali lagi membuka Al-Quran yang sudah lama ditinggalkan. Tetapi tiba-tiba ia mengatakan bahwa dia mantan entertain dan sebagainya. Jadi seperti orang yang labil. Demikian dikatakan Kapolres Bengkulu kepada media. Biasanya tersangka kasus asusila malu dan menunduk.
Tidak demikian dengan Tante Mai alias Emma Yartini. Dia justru tampak percaya diri, bahkan kepada wartawan dia pun berani buka-bukaan. Terungkap pula bahwa ternyata kasus Tante Mai ini pernah diselesaikan secara adat oleh warga dan tokoh adat serta tokoh agama setempat. Sanksi pun telah dijatuhkan berupa pengusiran Tante Mai, tapi menurut si tante dirinya tidak terima diusir warga. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Saya sudah bangun rumah itu. Saya tidak mau pergi dari rumah itu. Sang suami Misran yang meski tahu sepak terjang istrinya mengatakan tidak ingin menceraikan wanita itu. Alasannya dia khawatir nantinya tidak ada lagi orang yang merawatnya. Sang suami pernah memohon kepada warga agar istrinya tidak diusir. Namun warga menolak hingga kasus ini pun akhirnya dilaporkan kepada polisi. Kasus Tante Mai digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 12 tahun dan denda 60 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Pada Desember 2013, majelis hakim menyatakan Tante Mai alias Emma Yartini terbukti bersalah membujuk korban-korbannya dan melakukan aksi bejatnya pada mereka. Vonis pun dijatuhkan 8 tahun penjara bagi Tante Mai, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mendengar putusan itu, Tante Mai langsung memeluk ketiga anak perempuannya yang masih kecil. Dan sesaat kemudian si tante pingsan. Terhadap keputusan hakim, jaksa tidak puas hingga mengajukan banding. Di tingkat banding, vonis 8 tahun dinyatakan tetap berlaku. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan di tingkat kasasi inilah pada Juni 2014, hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu vonis 12 tahun kurungan penjara bagi Tante Mai. Di tingkat kasasi, kasus Tante Mai diputuskan oleh 3 hakim agung yang diketuai Hakim Agung Suryajaya. Saat dilakukan voting, 2 hakim lainnya setuju hukuman 12 tahun bagi Tante Mai, namun Hakim Agung Suryajaya keberatan. Menurut sang Hakim Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya menjatuhkan vonis kurungan 8 tahun tanpa menggali mengapa Tante Mai melakukan aksi-aksinya. Bukan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, tetapi setidaknya dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman terdakwa Tante Mai. Menurut sang Hakim Agung, di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harusnya mengungkap mengapa Tante Mai melakukan hal di luar kelaziman itu. Alasan ketidaklaziman inilah yang menurut hukum harus dipertimbangkan apakah terdakwa mengalami gangguan atau kelainan seks. Inilah yang harus digali dan dipertimbangkan untuk mencari kebenaran material. Demikian kata Hakim Agung Suryajaya. Dalam berkas kasasi, Suryajaya menyebutkan hukuman 12 tahun terlalu berat dan tidak pantas. Tapi tentu saja Hakim Agung Suryajaya kalah suara dengan 2 hakim agung lainnya, yaitu Desniati dan Syarifuddin, sehingga Tante Mai dihukum 12 tahun penjara sesuai dengan permohonan jaksa penuntut umum. Ada berita yang mengatakan bahwa sebenarnya Dendi Mahera adalah kekasih Tante Mai. Dengan Dendilah Tante Mai paling banyak berhubungan. Namun ketika kemudian si tante tahu Dendi kerap gonta-ganti pacar, wanita itu marah dan memutuskan hubungan mereka. Menurut dugaan, Dendi yang tidak terima kemudian membongkar sepak terjang Tante Mai dan mengatakan dirinya terkena penyakit akibat ulah wanita itu. Pada akhirnya semua berakhir sengsara. Misran sang suami telah meninggal saat si tante sedang menjalani proses peradilan dan ketiga anak perempuan si tante yang masih kecil harus kehilangan kedua orang tua mereka. Inilah yang terjadi ketika seorang manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya. Coba bayangkan, bagaimana jika kalian adalah Pak RT, suami dari Tante Mai. Bukannya menemani kalian dalam penyakit diabetes, malah main gila dengan para bocil. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.